warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muttahami ya rabbi bil mustafa dalimat qasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ilahuna lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sun'i abaina wa ummahatina wa ajdadina syai'un lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna lil mauti faza'an. Sesungguhnya mati itu tiba-tiba. Fa idza ahadukum wafata akhihi, maka tatkala datang kepada salah satu di antara kamu wafat, akhi saudaranya wafat, falyakul, maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinin. Ya Allah, catatlah indaka di sisimu untuk orang yang baik-baik. Waj'al kitabahu fi illiyin, dan simpanlah catatan itu fi illiyin, dalam surga illiyin. Wahlub akibatahu fil akhirah, dan gantilah ketika nanti di akhirat. Allahumma la tahrimna ajrahu. Duh ya Allah, jangan kau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, panjenengan kita semua jangan diberi ganjaran, wala taftinna. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau beri ganjaran,
wala taftina, jangan dimatikan, jangan difitnah ba'dahu, setelah matinya teman saya itu. Ini gunanya kalau kita mengantarkan, menjenguk orang mati, kita ucapkan ini, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu, supaya kita tidak terkena fitnah dari orang yang meninggal dunia. Ingat baik-baik, orang yang meninggal dunia itu meninggalkan satu di antara dua. Kalau orangnya baik-baik, orangnya soleh, dia ingin cepat-cepat di kuburan. Karena apa? Karena tempatnya di makbaroh, di kuburan. Sedangkan kalau orangnya jahat, elek, dia tinggalkan fitnah-fitnah itu supaya diambil oleh orang yang mengantarkannya. Jadi orang yang mati itu kita tidak tahu apakah dia baik atau elek. Kalau dia elek, tinggalkan fitnah-fitnah itu untuk kita. Orang yang mengantarkan itu dia difitnah-fitnah. Semakin banyak yang meninggal dunia, banyak fitnah bergentayangan itu. Itu hadis rawahu Tabrani. Warwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man sami'a bimauti muslimin, barang siapa mendengarkan matinya orang muslim, fada'a lahu bi khairin, maka doakanlah baginya kebagusan. Kataballahu lahu ajra man da'adahu hayyan sayyahu mayyitan, menuliskan sapa Allah lahu bagi man ajra pahala min adahu dari keadaan hidupnya, wa sa'yahu mayyitan, dan sampai dia mati. Jadi kalau ada orang mati, kita doakan dia baik-baik. Lihat kalau orang mati, nopo mayit niki sae, nopo sae. Nah, sebab kalau sudah mati kan dia baik, tidak akan berbuat jahat lagi. Saya nopo sae? Nah, pertanyaannya yaitu, tidak ada jawaban lain kecuali sae. Ya. Nah terakhir sekali barangkali saya nopo elek, saya kadang sudah dilatih 2 kali sudah. Dilatih 2 kali saya. Kemudian mayit niki saya nopo elek, nah saya karena dilatih 2 kali. Nama aja sudah tidak mau dia, harus dipanggil mayit sudah. Begitu orang meninggal dunia, habislah semuanya kecuali amal perbuatannya. Orang tidak mau nyebutkan namanya kok. Mana mayatnya tadi? Nah, mayatnya sudah hilang namanya. Ini namamu tidak ada gunanya. Meskipun indah sekali namamu, tidak ada gunanya. Mati ya udah, tinggal akan diambil oleh orang lain. Al-maqalatu tsalisata asyara, maqalah yang ke-13. Qala aidan, man arada dunya wahtaraha alal akhirah, barang siapa menghendaki dunia dan memilih di antaranya memilih alal akhirah, atas akhirah, aqabahullahu siti uqubatin, dampaknya ada 6 perkara. Salasun fid dunya wa salasun fi akhirah, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Amma salatu
allati hiya fid dunya, yang tiga yang ditinggalkan di dunia, fa amalun laisa lahu muntaha. Ini tidak boleh kita lakukan. Fa amalun laisa lahu muntaha, menghayal yang panjang sekali, tidak ada habis-habisnya. Menghayal, fa'amalu, menghayal, laisa lahu, yang tidak ada baginya, muntaha, akhir, tidak ada akhir, menghayal terus. Menghayal ini dasarnya hadis Nabi, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam, matsalal insana wal amala wal ajala, matsalal ajal ila janibihi wal amalu amamahu wa bainahuma yatlubul amal amamahu. Matsalal insanu, perumpamaan manusia, wal amalu, dan angan-angannya, hayalnya, wal ajala, dan ajalnya. Famatsalal ajal, maka bagikan perumpamaan ajal, ila janibi, di sampingnya, mati di sampingnya, wal amal amamahu, sedangkan hayalannya di depannya, fa bainahu wa yatluhu, dan di antara keduanya yatluhu, mencari amal, amal yang panjang tadi yang ada di amamahu, di depannya ada amal yang panjang sekali. Id atahul ajal, apabila telah datang ajalnya, fahtalajah, maka dicabutlah, baik pada amalnya atau dari hayalannya, dicabut. Ai inzahu, yaitu dicabut. Rawahu abid dunya, bapak dunya. Hadis yang lain, waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, kan kam min mustaqbili yauman la yastakmilhu wa muntadiri aghadan la yabluhu walau nadartum ila ajalin wa masirihi la abghadtuhumul amal wa ghairuhu. Rawahu Dailami. Kamin mustakbil, siapa saja yang menghadap pada hari ini, la yastakmiluhu, tidak menyempurnakan, wa mantadiri, dan tidak menunggu, ghadan, sampai besok, la yabluhu, tidak akan sampai, lau nadartum, sekiranya kamu melihat, ila ajal, kepada ajal, wa masiri la wa masirhi la bagdukumul amal wa ghairuhu, tidak akan la bagudtumul amal wa ghairuhu, tidak akan sampai amal dan yang lainnya. Yang kedua, wa hirsun ghalibun laisa lahu qanaah, rakus, khirsun itu rakus, ghalibun yang biasa, laisa lahu qanaah, dan tidak ada tenangnya. Orang yang rakus tidak pernah tenang, dia harus rakusnya yang mendahulunya. Fal khurusu yaslubu fadailan nafsi, rakus yaslubu, berada pada fadailan nafsi, keutamaannya nafsu, wa yamna'u minat tawaffuri, dan mencegah dari sempurnanya, alal ibadati, atas ibadah, wa yab'atsu ala tawarruti, dan mengutus atas tawarrut,
fisyubuhati, dalam keadaan syubhat, walaysa lil haris, dan tidak tamak, ghayatun maksudatun, yang diharapkan dengan maksud, yaqifu indaha, berhenti di sisinya, wala nihayatun mahdudatun yaqna'u biha li'annahu idza wasala bil harsi, apabila telah sampai kepada ketamaan, ila ma amal aghrahu, apabila sampai ke hayalannya, aghrahu dzalika bi ziyadatil hirsi, dengan menambah ketamaannya, wal amali illam yasil, dan hayalannya wa illam yasil, dan tidak berhasil. Ra'a idha'atal ghina, ketika melihat idha'atal ghina, berlipat gandanya kekayaan, lauman wasara bima salafa min rojaihi absata amalan, apabila telah menghayal berlipat gandanya harta kekayaan, maka jadi bima salafa, dengan penggantian min rojaihi, dari harapan-harapannya, absatu amalan, luwih jembar dari amal perbuatannya. Yang ketiga, wa ukhidha minhu halawatal ibadah, maka diambil darinya manisnya ibadah. Dia tidak bisa merasakan manisnya ibadah karena dunia, litasyagulihi anha, karena sibuknya ngurusi dunia. Dunia ini diibaratkan seperti itu. Orang berambisi untuk menguasai dunia, tapi dunia akan rusak dengan sendirinya. Makanya jangan terlalu berpikir tentang dunia. Lihat dunia ketika menghinggapi Rasulullah, dicuekin oleh Rasul. Ada berita dalam sejarah, hampir separuh lebih tanah Mekah itu adalah miliknya Khadijah. Rasulullah menyumbang 100 ekor unta yang siap kawin. Konon kabarnya kalau dijumlah seluruhnya sekitar 2 miliar mas kawinnya terhadap Khadijah. Siapa yang ingin mas kawin 2 miliar? Ada tak? Yang ingin mas kawin 2 miliar ada? Enggak ada. 1.000. Ada yang ingin mas kawinnya 2 miliar? Oh, kecuali Khadijah. Hanya Khadijah. Khadijah itu sudah pernah kawin, langsung cerai. Mendengar bahwa di Mekah akan lahir seorang nabi, cerai. Dia nunggu ini akan ada nabi di sini, ditunggunya. Berapa? Usia 15 tahun. 15 tahun kan nikah orang Arab. Enggak mau saya dengan ini. Saya tunggu aja. Usia 40 tahun baru datang. 15 tahun berikutnya kan lahir Kanjeng Nabi. Diteliti,
yang mana yang calon nabi. Kemudian ketika tahu ada isu bahwa Muhammad adalah calon nabi, nyuruh adiknya, kamu ke tempat Muhammad ya, ada apa yuk, suruh mendagangkan harta. Saya kan punya dagangan banyak. Oke, ditawari Muhammad, mau membawa dagangannya Khadijah, Mbak Yu saya, untuk digagan ke Syam. Boleh kalau gitu. Daripada tidak ada pekerjaan, oke, menerima tawarannya Khadijah. Nyuruh dia kepada Maisarah. Maisarah itu putra. Maisarah, kancanono Muhammad ini. Nanti peristiwa apa yang terjadi pada sekitar perjalanan ke Syam? Ya, oke, nggih. Berangkatlah dengan Maisarah. Ternyata peristiwa banyak sekali. Pertama kali peristiwa adalah dia tidak pernah kepanasan karena awan terus mengikutinya di atasnya. Catat oleh Maisarah. 1. Ternyata kita dagang dengan Muhammad, Muhammad tidak pernah kepanasan. Dicatatnya. Yang kedua, ketika berteduh di sebuah pohon, pohonnya bolak-balik. Ini pohon, Muhammad di sini, matahari di sini. Ketika matahari geser gini, dia geser gini. Jadi pohon tadi so pindah-pindah menutupi kanjeng Nabi jangan sampai kena sinar matahari. Kata Maisarah, hebat orang ini, bisa pohon bisa pindah-pindah mengikuti bayangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia sampai ke Syam. Sesampainya di Syam, dia perhatikan baik-baik. Ternyata yang menawarkan barang-barang adalah orang yang baik-baik. Langsung dibeli oleh Muhammad, dibelinya. Segera pulang dia. Kok cepat sekali, padahal yang datang duluan tadi tidak segera penuh dagangannya, ini sudah penuh dagangannya. Ayo kita pulang. Cukup 3. Yang pertama, awan terus mengikutinya, pohon mendampingi terus muter-muter kepada bayang-bayang tadi. Yang ketiga, dia mendapatkan bahan dagangan dari yang bagus-bagus dan cepat pulang. Dia laporkan oleh Khadijah. Begini ceritanya. Oh, kalau gitu tanda-tanda dia adalah calon nabinya. Kemudian setelah sampai di Mekah, dia ngutus adiknya, bukan orang lain, beritahu kepada Muhammad, apa dia sudah siap nikah. Adiknya matur, ya Muhammad, apa kamu sudah siap nikah? Apa kata Muhammad? Nebaknya, Mbak Yumu sing ngongkon ya. Rasulullah diberitahu oleh Allah, Mbak Yumu sing ngongkon ya. Kalau iya gimana? Oke, sampaikan Mbak Yumu, saya sanggup. Padahal usianya selisih 15 tahun, lebih tua dari dirinya sendiri. Rasulullah usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun. Kalau itu mau Mbak Yumu, oke. Setelah itu Rasulullah bilang kepada pamannya Abu Thalib, paman, insya Allah saya akan menikahi Khadijah. Loh, apa mas kawinmu? Kalau gitu kita ke desanya ibu persuan, ibu yang menyusui dulu, ibu yang menyusui dulu
yang menyusui saya dulu. Ayo berangkat. Saya di sana, kata ibu yang menyusui, siapa namanya? Halimah As-Sa'diyah, tunjukkan. Itu bukit penuh dengan kambing. Itu adalah kambingnya Muhammad. Itu bukit penuh dengan onta. Itu juga kambingnya Muhammad, ontanya Muhammad. Itu dengan sapi, juga penuh dengan sapinya Muhammad. Tidak pergi kemana-mana, ontanya tidak pergi ke lain-lain. Kenapa? Situ sudah banyak lumut, banyak lumut. Tahu lumut? Makanan sapi, makanan unta, makanan kambing dari lumut. Lumut ini batu lumutan dulu. Kan Rasulullah gitu, ini lumutan disosrok, dibalik, kan ya kelihatan akarnya itu. Nah, sapi, kambing, unta makan itu. Akhirnya sapi ikut-ikut, ditanduknya terbalik. Unta juga ikut didorong-dorong dengan mulutnya terbalik. Akhirnya mereka pinter mencari makanan, tidak pernah pergi dari tempat lain, hanya di bukit itu aja. Beritahu kepada pamannya, paman itu unta siapa itu? Itu unta saya ketika saya dulu usia 6 tahun, lihat ya, usia 6 tahun saya kan menggembala, dititipi orang untuk menggembalakannya. Saya diberi upah anak-anaknya. Sampai sekarang orang namanya nggaduh. Saya nggaduh sapi punya orang lain, terus beranak 2, 1 saya, 1 dan induknya kembali kepada yang punya. Sekarang enggak, jarang kita lihat sekarang. Dulu ada nggaduh namanya. Itu yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Sehingga banyak orang nitipkan kambingnya, nitipkan untanya, nitipkan sapinya kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pagi-pagi balii lumut yang dari batu dibalii, akarnya kelihatan. Itu makanan sapi, makanan unta, makanan kambing dari situ. Akhirnya mereka dianggap pinter Muhammad ini menggembalakan. Nah, dititip. Upahnya diletakkan di bukit-bukit tadi. Bukit-bukit yang penuh dengan, berapa tahun itu sudah? Usia 6 tahun ia persiapkan sampai usia 25 tahun. 20 tahun sudah banyak. Hartanya sudah banyak. Kemudian dia milih 100 ekor sing joko-joko, sing perawan-perawan yang siap kawin. Berapa yang kau berikan kepada Khadijah? Insyaallah ini ada 100 ekor unta yang siap kawin namanya. Nah, kan luar biasa. Ketika diberi itu kemudian menjadi orang terkaya di Arab. Wa wajadaka dhallan fada wajadaka ailan fa'agna. Menjadi orang terkaya. Muhammad dan Khadijah jadi orang agna, terkaya. Isim tafdil. Ghaniyun, kaya, agna, terkaya. Kenapa? Hampir separuh tanah Mekah miliknya Khadijah. Kemudian ditambah dengan 100 ekor unta yang siap kawin. Karena itu saya anjurkan kepada kalian semuanya, nanti kalau nikah ojo gelem kalau mas kawinnya ada seperangkat alat sholat kontan. Ya, bisa gitu. Seperangkat alat sholat. Seharusnya kan seperangkat dan ngajari dia sholat. Nah, kamu sudah bisa sholat, kok maunya seperangkat alat sholat loh, yang dinamis. Lihat Rasulullah, mas kawinnya adalah onta yang siap kawin dia.
Itu dinamis. Tidak barang mati. Alat sholat kan barang mati. Sekarang diberikan, sesuk didol ra payu san. Wis mampu keringet ndak payu. Ya. Ingat ya. Jadi kalau minta mas kawin yang dinamis, yang bergerak dia. Apa? Mas bisa. Mas kan hari ini lebih murah dari besok. Atau binatang-binatang boleh. Jadi mas kawin itu kamu pilih yang dinamis, yang bergerak dia. Kambing boleh, kambing sepasang. Tapi tidak umum sini. Yang umum adalah seperangkat alat sholat. Hari diberi 150.000, besok dijual payu piro? 50.000. Lusa dijual berapa? 20.000. Lusa dijual berapa? Ora payu. Itu ya. Insya Allah barokah kalau Anda ingin yang dinamis. Itu mas kawinnya Rasulullah begitu. Kita sudah diajari Rasulullah, tidak manut Rasulullah, manut karepe dhewe, seperangkat alat sholat. Wah, bangga sekali. Makanya saya tidak mau kalau jero apa namanya wakil dari orang tua, mas kawinnya pripun Pak? Saya tanya dulu, mas kawinnya seperangkat alat sholat, enten yang lain butuh enten, minta dulu nambahin enggak dia? Kalau nambahin boleh saya, kalau enggak mau saya akan menyebabkan dia melarat nanti. Ya itu. Jadi harus punya prinsip. Kemarin saya ke tanggal berapa ya? Februari ke Boyolali. Undangannya sekitar 2.000 orang. Nyewa gedung luas sekali. Wah, itu. Saya tanya, habis berapa ini? Ya sekitar Innova 1 lah. Nah, itu jawabnya Innova 1 lah. Itu alumni sini, alumni Darussalam yang putri. Tidak ada sekarang, tidak ada ya. Yang seangkatan tidak ada orang lain. Ya, itu mas kawin. Jadi mas kawin tolong betul yang dinamis. Kalau burung bisa enggak Pak? Burung boleh 80 pasang burung. Burung merpati 40 pasang, enggak apa-apa. Kan korban boleh tuh dengan 40 burung. Kalau emprit enggak boleh, si amin. Ya. Aisyah, wa ammat salasu allati hiya fil akhirati fahaulu yaumil qiyamati. Yang 3 yang lain
tiga yang lain di akhirat. Yaitu ketika hari kiamat nanti. Ai fahiya umurun makhufatun mufzi'atun yaumal qiyamah, yakni yang tiga di akhirat, di mana hari dunia sudah tidak ada, masuk dunia lain, yakni dunia akhirat. Yang pertama, wal hisabus syadid, perhitungan yang jelimet. Tapi karena dalam dirinya sudah ada tanda-tanda, meskipun jelimet saja sudah dihitung di dunia dulu cukup. Ada yang mengatakan hari akhirat yaumul hisab itu hanya 3 jam. Nah, kok cepet? Ya, karena masing-masing sekian seret sudah tanda memancar masing-masing. Ada yang mukanya berseri semuanya, nah, yang berseri nyatu, yang mancar sini nyatu, yang buruk sendiri. Nah, ada yang buruk itu, yang wajah-wajahnya buruk menyatu, 3 golongan. Ashabul yamin. Nah, silakan masuk ke sebelah kanan, berjalan sebelah kanan. Yang ada tanda-tanda dirinya memancar dari ubun-ubunnya, bersinar wajahnya ke kanan, masuklah. Ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrim mahdud, silakan masuk. Wa ashabus shimal, silakan kiri, masuk. Habis sudah, tanpa meriksa satu-satu, sudah diteliti lengkap oleh malaikat. Jadi kira-kira 3 jam selesai. Wal hisabus syadid, perhitungan yang sangat. Wa huwa hisabul munaqasyah. Nah, makanya kalian disuruh munaqasyah itu. Siapa yang belum munaqasyah? Ngacung. Ada yang belum munaqasyah? Tartil tidak munaqasyah. Siapa yang belum munaqasyah? Nah. Segera ya, segera diperbaiki munaqasyahnya. Angel Pak, latihan. Lihat orang akan tanding, latihan terus, diulang-ulang sampai hafal betul. Itu caranya, dilatih. Mocone angel, dilatih mulutnya supaya cepat bisa, sehingga tidak nyantol nanti di sekolahan ya, supaya tidak nyantol di sekolahan. Namanya munaqasyah. Wal hasrut tawil, dan merasa rugi yang panjang, penyesalan yang panjang. Ai al husnul madid bisa bitta'ab wasyadid, yakni penyesalan yang sangat disebabkan karena lelah yang sangat. Itu tiga yang ada di akhirat. Hisabus syadid, wal khusrut tawilah, dan yang ketiga hisabus syadid, hasratut tawil, husnu, oh sudah ada. Halawat
tidak akan menikmati manisnya ibadah dengan amma salatu ya fil akhirah wa huwa yaumul qiyamah ay fa umur mahfudatun mufzi'atun yaumul qiyamah al hisabus syadid dan wal hasratu tawilah. Al maqalatur rabi'ata asyara, makalah yang ke-14. Qala Ahnaf bin Qaisin radhiyallahu an, la rahata lil hasud, orang yang hasud tidak ada istirahatnya, terus ngrogoti dari dalam. La rahata lil hasud, tidak ada istirahatnya orang yang hasud. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi naqalan an syaihihi al-Badri yablal hasudu bi khamsatin, dirusak orang yang hasud dengan 5 perkara. Husulud dami lahu fi husnin daimin, dibantah azam lahu wa husni, dan susah daimin yang abadi, susah yang luar biasa. Wal ghalqi babit taufiqi, dan tenggelam dalam posisi taufik. Ada istilah taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Apa artinya itu? At-taufik adalah perilaku kita sesuai dengan tuntunan Rasul. Perilaku kita sehari-hari sesuai dengan tuntunan Rasul, namanya at-taufik. Hidayah, kita selalu diarahkan oleh Allah, namanya hidayah. Selalu diarahkan oleh Allah, namanya hidayah. Inayah, selalu Allah memberikan pertolongan kepada kita. Jangan sampai kita sesat, ditolong oleh Allah. Taufik wal hidayah wal inayah wal ridho, diridhoi oleh Allah. Kita selalu mendapatkan ridho dari Allah. Allah rela dengan kita lakukan. Taufik, hidayah, inayah, ridho, apa nih? Ridho wis apa? Wal ridho wal sudah ya, wal inayah. Inayah itu pertolongan. Pertolongan. Apa nih? Wal ridho wal inayah wal hidayah, hidayah. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Oh, habis ya. Inayah terakhir. Billahi taufik berarti itu daripada kita nguraikan sesuatu, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal ridho wal inayah. Semoga semua perilaku kita sesuai dengan petunjuk Rasul, supaya sesuai dengan hidayah petunjuk Allah, supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah,
supaya kita mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau sudah Allah meridhoi, Allah membantunya, Allah menghidayai, cocok dengan kata Nabi, selesai. Makanya orang akhir pidato, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Diuraikan tok sak pidatoan dhewe itu. Daimatin la ajra fiha, langgeng, la ajra fiha, pahala fiha ing dalem taufik hidayah tadi, wal ghadab dan marah, asyadid yang sangat, alai kepada man minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Jangan sampai Allah marah kepada kita. Marahnya Allah tidak bisa tertolong sudah. Kalau Allah sudah marah, makanya jangan sampai kita dimarahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Aliyun Al-Mawardi, berkata Ali Al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi syiddatul huzn, hakikatnya dengki adalah sangat sedih, kita sangat sedih, alal khairat, dibandingkan kebagusan, allati yakunu linnas, yang berada pada manusia, al afadil, yang mulia, alal khairati allati yakunu linnasi al afadil. Amal munafasah, ini fatok. Amal munafasah, adapun bersaing kebagusan, bagus-bagusan, faya talabu tasyabbuhi, yakni mencari perumpamaan, mutasyabih, bil afadili, dengan keutamaan, min ghairi idkhali dararon alaihim, dari arah yang masuk ke doror rusak, alaihim, atas mereka. Wa qad ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al mu'minu yaghbitu wal munafiqu yahsudu. Orang mukmin itu yaghbitu, berkeinginan, wal munafiqu yahsudu, orang munafik itu adalah hasud. Kalau ada orang berkelebihan, orang mukmin keinginan, saya seperti orang itu. Orang munafik hasud, dia ngasut pada yang lain. Pilih mana hasud dan ingin? Pilih mana hasud dan ingin? Ingin adalah perilakunya orang mukmin. Ingin perilakunya orang mukmin, hasud perilakunya orang munafik. Ojo lah jadi munafik ya. Ada orang munafik ini? Enggak ada ya? Enggak ada, mudah-mudahan. Orang sudah berjanji, sudah tanda tangan, diingkari, itu munafik enggak? Munafik. Siapa yang sudah berjanji dan siapa yang sudah menandatangani kok diingkari, berarti munafik.
kita kalau tidak dimunafiki banyak orang seperti itu, untuk tahun ini sebenarnya sudah cukup. Siswa kita sudah cukup, tidak usah gelombang 2. Karena banyak yang munafik, akhirnya kita rugi. Kita kan ada ya, waktu masuk kelas 1 dulu sudah berjanji akan terus sampai kelas 12. Tiba-tiba diingkari janjinya, padahal sudah tanda tangan tuh. Berarti ciri-ciri orang, bukan saya yang mengatakan, kamu yang mengatakan. Walal muru atalil kadub, dan tidak muru'ah prestise tapi dusta. Muru'atal makdzub, muru'atalil kadzub, prestise tapi dusta. Wal mura'atu mura'atul ahwal, dusta prestise tentang sesuatu allati takunu ala afdoliha, atas keutamaannya, hatta la yadharu minha, sehingga tidak tampak minha dari ahwal, qabihun elak tidak kelihatan, an qasdin dari kesengajaan, wala yatawajjah ilaiha zammu bistiqaqi, tidak menghadap ilaiha zammun bil istiqaqi, tidak menghadap kepada sesuatu yang hakikat. Hakikat itu makna yang sesungguhnya. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man amalan nasa, orang yang mengamalkan manusia, falam yadlimhum, maka tidak zalim, wa addatsahum, dan batasnya antara mereka, walam yakdzibhum, tidak berdusta, wa wa'adalahum wa wa'adahum, dan dijanjikan kepada mereka, walam yukhlifhu, tidak menulayani, wa wa mimman kamulat muru'atun, sempurna muru'ahnya, prestisenya, wa dhaharat adalatuhu, dan tampak keadilannya, wa wajabat akhuwatuhu, dan wajib persaudaraannya. Wala hilata lil bahil, tidak menyimpangkan bagi orang yang bahil. Wa haddus syaqai, perbatasan loman. Badlu ma yuhtaju, sebagai pengganti dari keinginan, ilaihi, kepada man, indal hajati, ketika berhajat, wa antu silahu ilal mustahaqqi biqadri ta'ah, yang menyampaikan ila mustahiqihi, kepada yang berhak, biqadri ta'ah, dengan kesadaran taat. Wa idza kana sakhau, maka ketika loman sapa wong, majdudan, ketika loman akan dapatkan balasan. Faman waqa'ala haddi sumia kariman, orang yang cocok ala hati dan batasan tertentu, sumia, disebut kariman, mulia. Orang mulia adalah yang mencocoki keinginan-keinginannya. Wa kana lil hamdi mustahiqqan, dan ada
dengan pujian, mustahiqqan, orang yang cocok. Wa man qasara anhu kana bahilan, orang yang kurang dari kecocokan tadi, kana bahilan, maka disebut bahil. Wa kana lidzammi, wa kana lan ono lidzammi, kana keinginan, mustaujiban, keinginan yang terkabulkan. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bahili daun. Nah ini kata Nabi ya, perhatikan baik-baik. Ta'amul jawadi dawaun, makanannya orang dermawan itu jadi obat. Wa ta'amul bahili daun, makanannya orang bakhil itu jadi penyakit. Itu bukan saya loh, itu kata-kata Nabi. Kata kanjeng Nabi, makanannya orang dermawan itu jadi obat, makanannya orang bakhil itu jadi penyakit. Makanya kalau diberi oleh orang yang medit, ojo dipangan. Ya, kalau diberi oleh orang medit jangan dimakan, akan jadi penyakit ya. Tetapi kalau diberi oleh orang loman, makanlah, karena jadi obat dia. Sini tidak ada yang bakhil ya? Tidak ada ya? Yang dermawan ada? Tidak ada juga. Apa kalau gitu? Dermawan enggak, bakhil enggak? Ngapa? Ingat ya, ta'amul jawadi dawaun, makanannya orang sing loman itu obat. Wa ta'amul bahili daun, makanannya orang medit itu penyakit. Wa qala ba'dul udaba, udaba itu ahli bahasa, dan berkata sebagian orang ahli bahasa, al bakhilu laisa lahu khalilun, orang bakhil itu tidak punya sahabat. Orang bakhil tidak punya sahabat, dia tidak punya teman. So bakhil, ada bakhil? Ah, itu bakhil. Ya, iya betul, Tiara bakhil. Oh mboten. Ndak bakhil loh. Orang bakhil tidak punya teman. Wa qala Shalih ibn Abdul Quddus, berkata sapa Shalih ibnu Abdul Quddus, min bahrit tawil, dari bahar tawil. Taghatta bi aswabi sakhai fa innani, menutupi dengan pahala, as-sakhai fa innani, orang yang dermawan itu ditutupi dengan pahala. As-sakhai fa innani, maka sungguhnya ingsun ara kulla aibin fastahu hitauhu, melihat tiap-tiap aib, fastahu dari simpanan tadi, itauhu menampakkannya. Wala wafa lil muluki, dan tidak sesuai dengan yang dimiliki. Li'annahu la yastahyi wa la yakhafu min ahadin,
ahadir ra'iyati, li'annahu karena yastahyi tidak malu, wala yakhafu tidak takut, min ahadir ra'iyati dari salah satu pemimpin. Orang bakhil tidak takut dengan siapa-siapa, bahkan kepada pemimpinnya tidak takut ya, yang penting dia bakhil gitu aja. Ruya anau sallallahu alaihi wasallam qala, sinfani min ummati, pembagian dari umatku dua macam. Insalahu salat ummatu illa amara'u wal fuqaha'u, jika bagus maka baguslah umat, yakni umara wal fuqaha'u, yakni pemimpin dan ulama. Kalau pemimpinnya bagus, ulamanya bagus, maka umatnya juga bagus. Salah satu di antara pemimpin dan fuqaha tidak bagus umat. Jadi pemimpin dan ahli agama, ulama itu bersatu supaya umat tidak kocar-kacir. Pemimpin melindunginya, fuqaha, ulama adalah mensejahterakannya. Kalau bersama-sama umarok dan fuqaha menyatu, maka umatnya akan sejahtera. Rawahu Abu Naim, ya. Inna solihu sholatil amatu sholatil ummatu al amra'u wal fuqaha'u. Jadi ada dua kelompok manusia, para pemimpin pemerintahan dan para ulama. Kalau para pemimpin dan ulama bersatu, maka rakyat akan menyatu. Wa ruya annahu qala, lan tahlikar ra'iyatu wa in kanat dzalimatul masi'atan idza kanatis su'alat hadiyatan mahdiyatan. Kamu dimarahi lo. Lantuh lika, tidak akan rusak, ra'iyatun masyarakat, wa in kanat zalimatan, walaupun ada kezaliman almasiatan yang elek. Idza kanatil wulatu, seandainya para pemimpin hadiyatan mahdiyatan, mendapatkan hidayah dan petunjuk. Jadi rakyat tidak akan rusak apabila terdapat pemimpin dan ulama menyatu. Walakin tahliku ar-ra'iyatu, akan tapi rusak ra'iyatu rakyat, wa in kanat hadiyatan mahdiyatan, walaupun ada petunjuk-petunjuk dari al-wulatu zalimatun, seorang pemimpin yang zalim, masiatan elek pisan. Umat akan rusak apabila ada seorang pemimpin di dunia itu, di pemerintahan itu yang rusak, zalim dan masiatan elek pisan, zalim elek pisan, itu umat akan rusak. Sekarang ini pemerintah rusak enggak? Enggak. Ulama rusak enggak? Hah? Ada kecamuk sedikit, ya. Apa kecamuknya? Peristiwa tentang Habib. Waruya anna Babakrin ansyada min bahril basid, diriwayatkan dari Abu Bakar, ansyada min bahril basid, dalam bentuk bahar basid. Idza aradta syarifan nasi kullihim, apabila kau kehendaki kemuliaan manusia seluruhnya,
fandur ila malikin fi zi miskinin, lihatlah kepada seorang raja fi zi miskinin, yang berpakaian dengan pakaian orang miskin. Dzalikal ladzi hasunat fin nasi siratuhu, seorang raja yang berpakaian rakyat biasa. Alladzi hasunat finnasi, itu petanda bagus untuk rakyatnya. Wa dzaka dunya waliddin, itu berarti bagus untuk dunia dan bagus untuk agama. Wala sudadan li sayil khuluq, tidak mulia dengan kejelekan akhlak. Tidak mulia seorang pemimpin dengan kejelekan akhlak. Ruyana sallallahu alaihi wasallam qala, su'ul khuluqi syaumun wa sirrukum aswadukum khuluqa. Su'ul khuluq, jeleknya akhlak, syu'mun, elek, wa sirrukum aswadukum khuluqa, yakni akhlaknya yang elek. Kalau akhlaknya elek, maka tidak akan membahagiakan rakyatnya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, innal khuluqa sayyi'a, sesungguhnya akhlak sing elek, yufsidul amal, akan menghilangkan pahala amal. Kama yufsidul khullul asal, seperti jatuhnya cuka terhadap madu. Madu kalau di kejatuhan cuka itu rusak. Padahal cuka juga berasal dari madu. Madu kemudian diperam jadilah homer. Homer diperam jadilah cuka. Kalau madu sudah jadi cuka dicampur ke madu awal, maka rusak madunya. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, akhabbul ibadillahi ta'ala ilallahi ta'ala ahsanuhum khuluqa, yang paling dicintai dari hamba Allah adalah bagusnya akhlak mereka. Jadi orang yang akhlaknya bagus, meskipun wajahnya elek tetap bagus dia. Jadi akhlak itu yang diutamakan oleh Allah, akhlak. Makanya kita punya moto asyarafu bil akhlak. Supaya apa? Supaya baik. Asyarafu bil akhlak. Makarimul akhlaqi min a'malil jannah, kemuliaan akhlak akan menjadi penghuni surga. Wa ansyad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an Bahril Basid. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dunal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan. Rabbi fa'fana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal.
Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.